istana kerajaan Daha. Hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita, Candrakirana dan juga Dewi Galuh Ajeng. Candrakirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Berbeda dengan kakaknya, Galuh Ajeng memiliki sikap yang sombong, pemarah, dan juga gampang iri. Anak-anakku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Besok Raden Inu dari kerajaan Kertapati akan datang ke sini. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ya, ayah sudah berjanji kepada ayahnya untuk menikahkan salah satu dari kalian. Apakah di antara dua kami yang ingin dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Ya, ayah telah memilih Candrakirana untuk dinikahkan bersama Raden Inu. Terima kasih, Ayah. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benarkah? Berarti ayah tidak salah memilih. Ya sudah, besok bersiap-siap kita sambut Raden Inu. Raja Daha dan Candrakirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Galuh Ajeng. Meskipun Candrakirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata dan jelas aku yang lebih cantik dari dia. Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang menjadi istri Raden Inu, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku punya ide. Galuh Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apakah ada orang? Aku kemari ingin meminta tolong kepadamu. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin membatalkan pernikahan Kirana dan membuat dia menderita. Oh ya, aku mengerti. Aku akan mengutuknya. Kamu ingin aku mengutuk apa? Setelah kamu, yang penting dia menderita. Baiklah, aku akan segera mempersiapkan kutukannya. Sudah. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha. Permisi, Ayah. Iya, ada apa? Ayah, aku kemari ada yang ingin aku bicarakan. Ini tentang Candrakirana, Ayah. Ada apa? Candrakirana selama ini menjalin hubungan dengan pengawal ayah. Ini surat yang aku temukan di kamar Candrakirana, Ayah. Surat cinta dengan pengawal. Apa? Dasar anak nakal. Berani-beraninya dia berpacaran dengan pengawal itu. Dasar anak tidak tahu diri. Kirana! Ada apa, Ayah? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Sabar, Ayah, sabar. Ini fitnah, Ayah. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong, Ayah, percaya padaku. Cukup. Sekarang kamu keluar dari sini. Tapi, Ayah, Keluar! Candrakirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke sekitar danau yang ada di desanya dan bertemu penyihir. halo Candrakirana. Apa kabarmu? Kenapa hari ini kamu terlihat sangat sedih? Siapa kamu? Kenapa wajahmu sangat sedih? Diam, aku kesini untuk mengutukku. Saudari macam mana saudarimu itu hingga dia ingin mengutukku? Kamu tahu, saudarimu itu tidak menyetujui pernikahanmu. Apa? Galuh Ajeng mengutukku? Ya iyalah, masa ya iya dong. Dasar perempuan bodoh, terima ini. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari, tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Semoga harimu selalu suram. Bye-bye. Candrakirana telah dikutuk menjadi keong emas dan terdampar begitu saja di sekitar danau desa Dedapan. Suatu hari, ada seorang lelaki tua
sedang mencari ikan di danau. Dia menemukan keong emas itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Oh, keong yang sangat bagus. Aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini aku masih juga belum mendapatkan ikan. Aku harus mencarinya lagi. Kalau tidak nanti aku mau makan apa? Kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada kakek yang membawaku. Kasihan sekali kakek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan memberikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan lezat untuk si kakek. Makanan itu ditatanya rapi di atas karpet yang tergelar di rumah kakek. Ketika hari mulai menjelang malam dan si kakek belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian, kakek pulang ke pondok sambil marah-marah. Sialan, pada kemana ikan-ikan hari ini? Gara-gara dia aku tidak mendapatkan makanan. Mau makan apa aku hari ini? Wow, dari mana makanan ini datang? Siapa yang mau membawakannya untukku? Kelihatannya lezat sekali. Ya sudahlah, yang penting aku hari ini makan. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang kakek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini kakek akan pulang lebih cepat dari biasanya, karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung kakek belum pulang, lebih baik aku menyiapkan makanan untuknya. Siapa gadis itu? Siapa kamu? Aku Chandra Kirana. Chandra Kirana? Yang benar? Iya, aku Chandra Kirana, putri Raja Daha. Kenapa kamu bisa ada di sini? Andalah yang membawaku ke sini. Aku adalah keong emas yang kau temukan kemarin. Apa? Kamu adalah keong emas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk oleh seorang penyihir. Kutukan itu atas keinginan saudariku sendiri yang cemburu padaku. Kasihan sekali kamu, nak. Kakek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga dia tega mengutukmu. Memang manusia kalau sudah cemburu apapun akan dia lakukan. Cemburu memang membingungkan, tapi terkadang juga bisa menyusahkan. Kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Kak. Sementara pada saat itu di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya, dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada orang lain yang memfitnahnya. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan penyihir. Hari ini aku mendapatkan uang banyak. Untung saja aku menuruti permintaan Galuh Ajeng dan mengutuk Chandra Kirana sehingga pernikahannya batal dengan Raden. Dan kasihan sekali pengawal itu. Ia harus rela diusir dari kerajaan karena disuruh pacaran dengan Apa? Apa yang kamu bilang itu? Kenapa yang kamu bilang itu? lu siapa? Aku Raden Inu yang kamu maksud tadi. Benarkah semua ini ulah Galuh Ajeng? Ayo kamu sekarang ikut aku. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana Daha. Bagi Raja, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Mengapa Anda mengusirnya? Aku yakin kamu tidak mempercayainya. Dia sudah mengkhianati kamu. Tidak, itu tidak benar Baginda. Chandra Kirana sudah difitnah oleh Galuh Ajeng. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir inilah saya tahu bahwa Galuh Ajeng telah memfitnah Chandra Kirana. Ayo ngaku. Ya, itu benar Baginda. Galuh Ajeng! Galuh Ajeng! Iya, ada apa sampai teriak-teriak begitu? Kenapa kaget? Dia temanmu kan? Nyap kamu dari sini. Kecuali kamu. Kamu tetap di sini. Yang benar Baginda. Ya, di penjara.
untuk selama-lamanya. Ayah, maafkan Ajeng, aku salah. Jangan usir Ajeng, Ayah. Lenyap kamu dari istana. Jangan tunjukkan wajahmu lagi di kawasan istana ini. Raden Inu, bawa. Baik, Baginda. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Candrakirana. Hingga akhirnya dia tiba di suatu desa dan dia menemukan sebuah pondok. Di sana ada pondok. Sepertinya aku bisa istirahat di sana untuk sementara waktu dan mendapat secukup air. Aku sangat haus. Aku sangat lelah berlari yang jauh ini. Permisi. Loh, kamu Candrakirana. Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Itu tidak penting. Yang jelas aku sekarang bahagia karena telah menemukanmu. Berhari-hari aku mencarimu. Ayo ikut pulang bersamaku. Kebenaran sudah terungkap. Ayahmu sudah menunggumu. Dia tidak sabar ingin bertemu denganmu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, kakek, perkenalkan, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia datang untuk menjemput Kirana pulang ke istana. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan kakek sendirian. Kakek yakin kamu juga pasti meninggal keluarga. Kakek ikut bersama kami dan hidup bersama kami bila kami nanti sudah menikah. Kakek, ayo kita pergi ke kerajaan Daha. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana kerajaan Daha. Raden Inu dan Candrakirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.